Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber saya adalah Ibu Mary Riana, seorang pengusaha, motivator, dan juga sekarang content creator ya namanya. Selamat pagi Bu Mary. Sama-sama, selamat pagi Apa Pak kabar? Frans. Baik. Sehat ya? Sehat, Pak Frans juga sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Manggilnya Mbak apa Bu? Mbak aja ya, biar enak ya. Bebas senyamannya Pak Iya, Frans. Mbak Mary. Mbak Mary kan sekarang dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi brand ambassador gitu ya. Kira-kira apa pandangan Bu Mary? Kenapa mau atau bersedia gitu kan? Sementara kan pajak kayaknya sesuatu yang ribet, susah gitu menurut pandangan orang ya. Iya. Nah justru itu ya mungkin itu yang pengen saya ubah, bahwa sebenarnya pajak itu bukan sesuatu yang seribet itu atau sekompleks itu dan semengerikan itu gitu. Nah tapi mungkin kalau saya kilas balik sebenarnya antara saya dan juga DJP itu juga sudah cukup lama ya berkolaborasi. Jadi dari sejak tahun 2016 waktu itu saya baru-baru ada di Indonesia juga, terus waktu itu juga ikut membantu untuk mensosialisasi tax amnesty. Jadi waktu itu saya ingat banget 2016, jadi waktu itu saya juga meng-invite dari Humas Dan ikutan Pajak, juga, ikut tax amnesty juga gitu. Terus waktu itu juga kebetulan saya meng-invite Pak Hestu Yoga waktu itu juga di acara The Mary Riana Show, terus kita juga bantu sosialisasi lewat program saya, dan juga bahkan waktu itu juga acara offline ya, jadi saya juga ikut datang ke KPP karena kan biasanya waktu itu diundang juga kan dengan beberapa public figure juga untuk menjadi contoh dan berbagi pengalaman gitu. Nah jadi dari sejak 2016 pada saat itu ya memang sudah membantu untuk bisa bersosialisasikan, dan ya senang aja sih bisa berkontribusi. Jadi ketika tahun lalu waktu itu memang diberikan kesempatan untuk bisa membantu mensosialisasikan lebih banyak lagi khususnya buat DJP, ya dengan senang hati pasti saya bisa bantu. Ya apalagi khususnya untuk di tahun ini kan mereka ada banyak inisiatif mau membuat video, sosialisasi tentang bea meterai, sosialisasi juga tentang pajak untuk vaksin, ya kan, udah gitu pajak online. Nah jadi dan berbagai insentif lainnya gitu. Jadi menurut saya at least itu satu hal yang bisa saya bantu untuk mengkontribusikan, ikut mensosialisasikan lewat sosial media dan juga presence yang bisa saya bagi. Gitu sih. Menarik nih, berarti memang bukan sesuatu yang baru ya sejak tax amnesty. Dan waktu itu kan tax amnesty lumayan sukses ya karena banyak sekali yang ikut pada saat itu. Iya. Ya. Terus kalau cerita lagi ke belakang lagi, kira-kira mulai kapan tuh Mbak Mary mulai aware mengenai pajak ini, atau kapan dapat NPWP pertama kali? Iya. Wah, kalau pertama kali tahu tentang pajak sih mungkin dari pelajaran sekolah ya. Karena dari pelajaran sekolah kan kita pasti udah tahu dan belajar kewajiban warga negara adalah bayar pajak. Cuma mungkin ada bedanya antara mengetahui, memahami, ya kan, dan akhirnya menyadari dan mengikuti gitu. Pertama kali punya NPWP ya mungkin ketika saya balik ke Indonesia ya. Karena kan saya begitu lulus SMA udah langsung ke Singapura gitu. Jadi pekerjaan pertama saya, usaha bisnis pertama saya pun juga sebenarnya di Singapura. Jadi baru balik ke Indonesia tahun 2014 gitu. Tapi ya terus belajar dan terus bisa mengetahui perkembangan, karena kan pada saat ini sih tentu saja of course saya bukan orang yang paling mengetahui secara teknikal karena basicnya juga bukan teks. Jadi dibantu oleh tim dan juga oleh tax consultant ya yang biasanya juga bisa membantu gitu. Kemudian sebagai branding ambassadornya DJP, kira-kira apa rencana ke depan untuk mensosialisasikan tentang pajak nih, terutama biar orang nggak serem gitu ngelihat gitu, tahu tentang pajak kan yang timbul di mindset orang kan kayaknya wah ini sesuatu yang harus saya bayar dan kadang-kadang repot dan lain sebagainya. Kira-kira udah ada rencana belum? Iya. Supaya lebih biar orang bisa lebih menganggap bahwa pajak itu sesuatu yang mudah dan wajib dilakukan. Iya. Kalau dari rencana sih sebenarnya itu bukan dari saya ya. Pasti kan rencananya dari tim humasnya DJP sendiri. Pasti mereka juga punya planning, perencanaan apa saja yang mau diedukasikan, konten-konten apa saja atau message apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi ya saya mensupport dan membantu dan ya mengikuti arahan saja gitu. Tapi kalau menurut saya dari pengalaman saya pribadi sebenarnya ada banyak hal yang sebelum ini saya nggak tahu, tapi
ketika saya mendapatkan informasi itu saya jadi tahu dan ternyata memang nggak sesusah itu. Contohnya sekarang kan udah bisa lewat online, ya kan. Jadi billingnya pun bisa e-billing, ya kan. Filingnya pun juga bisa e-filing, gitu. Terus daftar juga. Jadi sudah banyak banget sebenarnya kemudahan dan nggak seribet itu, nggak harus kayak datang ke tempat untuk. Apalagi sekarang lagi pandemi kan orang diusahakan nggak datang secara fisik ya. Betul gitu. Jadi kan sekarang juga sudah ada websitenya, dan di websitenya itu juga ada banyak banget informasi-informasi basic juga yang juga berguna gitu. Terus ya makanya kita membantu mensosialisasikan sebenarnya gunanya pajak ini untuk apa sih? Ya apalagi kan sekarang juga untuk bisa membantu untuk mensubsidi vaksin untuk kita juga. Iya, jadi informasi-informasi seperti itu sih yang menurut saya mungkin bisa membantu untuk mengedukasi, sehingga yang namanya orang itu kan butuh repetisi ya. Sama aja kalau kita ngasih tahu anak untuk melakukan sesuatu, kan kita nggak bisa berharap sekali dikasih tahu mereka langsung melakukan. Butuh pengulangan terus-menerus. Iya, biar ingat. Kalau berdasarkan pengalaman, ada perbedaan nggak antara mengenai pembayaran pajak ataupun apapun yang terkait perpajakan di Singapura dengan di Indonesia? Oh iya, berbeda pasti ya, karena kan kalau di Singapura mungkin memang sistemnya semua sudah terintegrated, ya kan. Jadi mudah gitu, ya. Dan maksudnya kalau misalnya dari segi peraturannya pun juga memang mereka ada peraturannya tersendiri gitu. Tapi kalau saya lihat di Indonesia, ya karena sekarang kan memang jumlah penduduknya kan juga lebih banyak. Jadi of course dibandingkan Singapura lebih mudah lah untuk mereka berintegrasikan, karena kan mereka semua satu lokasi dan jumlahnya juga sangat sedikit, lebih dikit daripada Jakarta. Jadi pasti tantangannya lebih besar untuk Indonesia. Tapi saya salut sih, karena saya ngelihat itu juga sekarang mengarah ke sana kan, bagaimana dari pajak pun juga bisa terintegrasi dengan NIK-nya juga. Selain jumlah penduduk yang lebih besar, juga kan kita kan negaranya kepulauan ya. Betul. Harus terkoneknya itu kan juga harus masing-masing dengan internet dan lain sebagainya, juga harus mendapatkan infrastruktur yang cukup. Betul. Kalau Singapura kan cuma di situ. Betul. Jadi udah pasti berbeda, tapi bukan berarti kita tidak bisa, dan bukan berarti kita sebenarnya lebih buruk atau hanya berbeda saja. Tapi menurut saya sih sekarang sudah menuju ke sana, ya sudah lebih dalam proses untuk mengintegrasi, dan ya sudah jauh lebih mudah sih dengan ada juga self assessment dan seterusnya. Berarti tugasnya Mbak Mary lebih mudah dong ya untuk mensosialisasikan. Iya. Ini sebenarnya kan dari Humas DJP ya. Tugasnya saya adalah membantu untuk menyampaikan informasi itu, sehingga informasi itu bisa lebih didapat oleh masyarakat gitu. Oke. Terus kembali ke Mbak Mary nih, secara person nih, saya tertarik karena saya terus terang baca bukunya, kemudian nonton filmnya juga. Thank you. Kan waktu itu punya mimpi harus bebas finansial ya. Iya. Sebelum usia 30 tahun. Usia 30. Targetnya berapa? $1 juta ya? Waktu itu sebenarnya target utamanya tuh waktu itu pokoknya pengen bayar utang, pengen bebas finansial. Iya, karena kan kuliahnya juga bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, akhirnya kan harus ngutang dengan pemerintah Singapura. Jadi saya pengen banget, setidaknya kalau saya belum bisa membahagiakan orang tua, at least jangan nyusahin mereka gitu. Saya pengen bisa bayar hutang dan akhirnya ya mensejahterakan mereka sebelum usia 30 tahun. Dan itu kan tercapai ya. Puji Tuhan, berhasil. Itu pengalaman yang paling berharga, yang paling berkesan apa dalam untuk mencapai itu? Mungkin bisa di-share supaya teman-teman juga yang anak-anak muda sekarang tuh bisa termotivasi gitu. Iya. Jadi menurut saya sih memang setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit ya. Tapi justru di saat sulit itu ya ketika saya harus hidup sendiri, jauh dari orang tua, merantau, hidup dengan keterbatasan biaya, keterbatasan bahasa gitu. Memang seringkali naturally orang pasti cenderung untuk menyalahkan keadaan, cenderung untuk merasa tidak mampu, tidak berharga gitu. Tapi saya bersyukur bahwa ternyata saya sadar gitu, nggak ada gunanya menyalahkan keadaan, nggak ada gunanya juga menangisi dan meratapi nasib gitu. Ini adalah hidup saya adalah tanggung jawab saya. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup saya, ya orang itu adalah diri saya sendiri gitu. Jadi menurut saya poin yang paling penting pada saat itu adalah sadar bahwa selama saya masih hidup, saya masih bisa bernafas, berarti saya masih bisa membalikan keadaan gitu. Tergantung bagaimana ya pola pikirnya gitu. Nah dan pelajaran penting juga pada saat itu adalah buat saya pribadi adalah kunci atau musuh utama dari kesuksesan itu sebenarnya bukan kegagalan, tapi musuh terutama dari kesuksesan itu adalah
ketakutan. Ya, seringkali rasa takut itulah yang membuat kita nggak bisa sukses. Takut bermimpi, takut maju, ya kan? Takut gagal, takut ditolak, takut nanti diketawain orang gitu. Nah, jadi pada saat itu, di saat saya ulang tahun ke-20, ya saya memutuskan untuk berani bermimpi besar, berani mendesain masa depan saya, berani untuk melangkah gitu, berani untuk maju, dan ya itulah mungkin salah satu hal yang akhirnya membuat saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini gitu, karena saya memutuskan untuk tetap melangkah walaupun saya tidak tahu ujungnya itu strateginya ke depannya seperti apa gitu. Sama sekali nggak kepikiran, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus mulai dari mana. Gagal, sempat ditipu. Iya, betul. Berkali-kali pula kan, nggak sekali. Berkali-kali, betul. Dan tetap maju terus ya, nggak putus asa. Iya, tapi itu sih mungkin pelajaran yang paling penting adalah, ya pokoknya saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan, tapi adalah ketakutan. Gagal nggak apa-apa, bahkan gagal adalah bagian dari proses kesuksesan gitu. Jadi itu bukan musuhnya, itu adalah temannya sebenarnya. Tapi asalkan saya berani untuk terus maju, berani melangkah, berani belajar, berani introspeksi diri, ya saya akan memperbesar kesempatan saya untuk mencapai kesuksesan itu. Luar biasa nih Mbak Mary. Saya jadi termotivasi lagi juga nih. Iya. Terus usia 30 kan, habis itu tercapai lah maksudnya cita-citanya atau mimpinya itu. Kan yang lebih susah lagi sebenarnya mempertahankan kan, apalagi terus meningkatkan. Karena kalau udah satu titik kemudian kita puas, akhirnya mungkin bisa jadi nggak lama bertahan. Nah, untuk mempertahankan itu kira-kira tipsnya seperti apa? Atau bahkan mengembangkan kan dari $1 juta kemudian kan maunya 1 juta orang masyarakat Indonesia tercerahkan. Oh. Kan? Ingat loh Pak Frans, aduh saya terharu. Iya. Iya sih memang benar. Jadi thank you Pak Frans sudah mengingatkan. Biasanya saya baca buku-bukunya. Terima kasih. Jadi memang benar sih. Jadi kalau waktu dulu ketika saya kuliah belum punya apa-apa, saya pengen rasanya jadi orang sukses gitu. Pengen rasanya kalau ke restoran tuh nggak perlu lihat harganya sebelum pesan gitu. Pengennya ya udah bisa makan apa yang kita inginkan. Pengen bisa bayar hutang, pengen jadi orang sukses. Makanya waktu itu mimpinya pengen dapat $1 juta lah. Makanya dan bersyukur bisa berhasil. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya saya menyadari dan saya melihat bahwa sebenarnya di hidup ini ada yang namanya achievement, tapi ada juga yang namanya fulfillment gitu. Jadi kalau di hidup saya sebelumnya is all about achievement. Wah, saya harus bisa berhasil ya kan, dapat penghargaan, dihargai dan seterusnya gitu. Tapi kan ya udah untuk apa gitu kan, bukan hanya pencapaian aja kan, tapi fulfillment hidup yang bermakna. Dan disitulah akhirnya saya mendesain ulang hidup saya dan saya punya mimpi baru. Jadi di ulang tahun saya ke-30 saya bilang saya ingin bukan hanya mendapatkan berjuta-juta $, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia gitu. Waktu itu posisinya masih di Singapura Pak Frans. Dua anak saya juga dua lahir di Singapura gitu. Belum kepikiran mau balik ke Indonesia, tapi ya itu kekuatan sebuah mimpi. Dan akhirnya mimpi itulah yang membawa saya kembali lagi ke sini dan mendesain ulang hidup saya dan melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Kalau dulu di Singapura bisnisnya di bidang jasa keuangan, kalau di Indonesia sekarang di bidang inspirasi dan edukasi gitu. Jadi kita ada Meridian Learning Center dan seterusnya. Nah terus sekarang karena itu kan ulang tahun ke-30 ya. Terus tahun lalu saya ulang tahun ke-40. Oh, gitu. Iya, dan mengupgrade lagi mimpinya. Jadi bersyukur karena di Indonesia saya sudah bisa at least mewujudkan itu, menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Dan sekarang sih fokus saya untuk 10 tahun ke depan, saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia gitu. Jadi itu yang menjadi mimpi besar saya sekarang. Nah terus balik lagi ke pertanyaan Pak Frans, gimana sih caranya untuk bisa mempertahankan ya dan bahkan mengupgrade. Iya, menurut saya sih saya selalu percaya bahwa mimpi itu penting. Survei membuktikan dan menunjukkan bahwa biasanya semakin bertambahnya umur, semakin orang tuh nggak mau punya mimpi, nggak mau buat resolusi. Biasanya buat resolusi itu anak-anak muda. Biasa orang-orang yang udah tua, 40-50, buat apa sih bikin resolusi gitu kan? Nggak ada gunanya gitu katanya. Kenapa? Karena mereka melihat antara mimpi dan realita. Karena mereka melihat, wah realitanya seperti ini, mendingan mimpi jangan tinggi-tinggi deh gitu. Akhirnya mereka nggak mimpi lagi atau mungkin mendowngrade mimpinya gitu. Nah saya bersyukur karena sepanjang hidup saya tidak mendowngrade mimpi saya, tapi justru saya menantang untuk terus mengupgrade. Kenapa? Karena ada 3 alasan Pak Frans. Jadi yang pertama, karena saya percaya bahwa
mimpi itu menentukan strategi. Oke, jadi mimpi itu menentukan strategi. Untuk ada 2 orang anak, misalnya besok ujian, yang satu anak punya target, pokoknya saya harus dapat nilai 100. Satu anak targetnya, ya asal lulus 60 aja udah oke deh. Dua-duanya sama-sama belajar, sama-sama rajin. Terus begitu ketemu bahan pelajaran yang susah, untuk anak yang pengen dapat nilai 100, dia akan sungguh-sungguh, nggak ngerti dia akan tanya, cari tahu gurunya, ya kan, belajar, tanya Om Google. Tapi untuk anak yang cuma pengen dapat 60, begitu ketemu pelajaran yang susah, apa yang akan dia lakukan? Ya, mungkin dia akan berdoa dan berharap semoga besok gak keluar di ujian, ya kan? Ya, atau mungkin udah bikin kalkulasi nih, kayaknya ini nggak bakal keluar, pasrah. Nah, jadi kenapa strateginya berbeda ya? Karena mimpinya mereka berbeda. Nah, jadi at least buat saya harus punya mimpi besar supaya itu memaksa saya untuk berpikir lebih besar dan kreatif mencari cara-cara baru. Jadi karena pertama mimpi menentukan strategi. Terus yang kedua, karena saya juga percaya bahwa ya kalau mimpi kita setinggi langit, kalau nggak tercapai, at least masih jatuhnya di awan, masih empuk, masih tinggi, masih enak. Apa-apa sih. Iya, kalau mimpinya setinggi tiang listrik, begitu jatuh udah nyentuh tanah, udah benjol-benjol. Jadi menurut saya ya is okay, nggak apa-apa, kita berani bermimpi besar gitu. Mungkin nggak dijamin 100% bakal dapet, tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh, ya pasti nggak beda jauh lah. Mungkin 90%, 85%. It's still better than nothing. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri juga, banyak orang mereka memang punya mimpi ya, oke? Tapi seringkali mereka salah dan mereka mengattach kebahagiaan itu dengan mimpinya. Artinya nih, saya punya mimpi, oke? Kalau saya berhasil, baru saya bahagia, baru saya celebrate gitu. Dan menurut saya itu kurang tepat, karena kalau seperti itu, berarti kan dalam prosesnya ya bakalan susah-susah, menderita, dan hanya happy kalau dapat. Kalau nggak dapat, akhirnya kan menderita. Dan akhirnya orang jadi ekspektasinya jadi berbeda kan. Nah, jadi buat saya punya mimpi tinggi, tapi saya tidak hanya akan celebrate hanya ketika itu tercapai. Gitu. Jadi dalam prosesnya pencapaian-pencapaian kecil pun juga harus tetap. Ada namanya quick wins. Ya? Betul, dia quick wins-nya juga tetap harus di-celebrate, dirayakan gitu. Untuk harus setiap capaian tahapan menuju ke sananya. Betul, kita harus kayak yes, you have done a good job gitu. Jadi dengan seperti itu, saya bisa tetap bermimpi besar dan selalu bahagia ya. Dan bisa selalu tetap mensyukuri perjalanannya dan ya men-celebrate every little win sih gitu. Jadi itu sih biasanya buat saya mempertahankan ternyata semangat dan bisa juga dipraktekkan dalam kehidupan ya, quick wins apa sih. Saya pikir itu ini dalam kerja aja kita biasanya saya sudah tahapan-tahapan itu sih kita biasanya di dalam dunia kerja tuh. Betul. Karena di kehidupan sehari-hari ternyata bisa juga ya. Iya, saya yakin pasti Pak Frans juga melakukan hal yang sama kan. Pasti kan punya target ya supaya itu men-stretch kita kan. Gitu. Tapi ya betul seperti yang tadi Pak Frans bilang, quick wins-nya juga harus diapresiasi, di-celebrate. Jadi nggak perlu nunggu berhasil dulu baru bahagia. Betul. Itu yang kadang-kadang orang jadi stres kan karena nggak nyampe ke sana ke tujuan. Sementara padahal capaian yang menurut kita biasa-biasa aja, menurut orang lain justru mungkin itu udah capaian yang luar biasa kan. Betul. Kadang-kadang kita nggak mensyukuri. Betul. Dan akhirnya mereka malah mendowngrade mimpinya dan menghilangkan mimpinya. Padahal mimpinya nggak salah, tapi kita harus menambah kebahagiaan dalam proses menjalaninya aja. Gitu sih. Terakhir nih Mbak Mary, sekarang kan lagi pandemi ya, kita nggak boleh keluar rumah, bahkan kemarin nggak boleh mudik, nggak boleh bersosialisasi, maksudnya menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini kan susah ya buat orang untuk mengembangkan diri di situasi seperti ini gitu. Kalaupun meeting harus lewat Zoom lah atau lewat internet dan lain sebagainya. Kira-kira ada tips nggak supaya nggak terlalu stres dan juga selalu motivasinya tetap kenceng gitu, biar nggak bosen di rumah tuh dikelilingin cuma sama komputer, sama layar monitor dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kita harus memotivate diri kita sendiri supaya tetap semangat dan punya spirit yang luar biasa untuk maju gitu tadi. Ada nggak tipsnya? Tips supaya nggak stres ya? Tips supaya nggak stres yang pertama, ubah ekspektasi jadi apresiasi. Menurut saya itu penting banget karena di tengah keadaan sekarang di mana banyak ketidakpastian, satu-satunya yang pasti adalah akan banyak ketidakpastian nih, nggak ada yang pernah tahu apa yang terjadi kan, berubah-berubah gitu. Dan seringkali pasti banyak ekspektasi yang nggak sesuai, kayak tadi kan pikir bisa mudik, ternyata nggak bisa mudik. Kirain dengan adanya vaksin dan semuanya sudah menurun, sekarang kan ada mulai bertambah lagi, jenis baru lagi gitu kan. Jadi wah tiba-tiba kayak
ekspektasinya porak-poranda gitu. Tapi menurut saya ya itu tidak semua hari baik, tapi kan selalu ada hal yang baik yang bisa kita syukuri. Jadi mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Walaupun nggak bisa mudik, setidaknya masih bisa silaturahmi sama keluarga dekat, masih bisa. Walaupun mungkin nggak bisa kerja seperti dulu lagi, tapi sekarang at least masih bisa kerja aja udah disyukuri sebenarnya kan. Sesusah-susahnya kita kerja dan beradaptasi, lebih susah lagi orang yang lagi nyari kerja kan gitu. Jadi yang pertama sih mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Terus yang kedua menurut saya nih Pak Frans, penting untuk kita, kalau tadi Pak Frans sebut social distancing ya, oke. Lebih penting lagi untuk kita melakukan social media distancing. Karena seringkali kitanya nggak kemana-mana, tapi pikiran kita tuh yang kemana-mana gara-gara terlalu banyak ngeliatin sosial media, berita-berita gitu. Jadi menurut saya penting juga sih untuk melakukan social media distancing. Kadang detox ya, betul, karena kadang-kadang tingkat kebahagiaan kita itu sekarang nih sangat bergantung dengan orang lain. Kita udah happy nih. Happy nih, bersyukur. Wah, bersyukur ya. Kita sekarang bisa makan enak, ya kan? Terus begitu kita ngelihat postingan Instagram temen, terus kok kayaknya makanan dia lebih enak. Tiba-tiba kebahagiaan kita jadi menurun hanya karena kita melihat atau orang lain. kita nggak di-like orang. Iya, ya kan? Jadi kan akhirnya bahagianya sama, tapi keadaannya sama gitu. Tapi rahasia bahagianya jadi menurun hanya karena kita membandingkan dengan orang lain gitu. Dan itu terus-menerus terjadi sedikit demi sedikit, tapi lama-lama itu yang meracuni sih menurut saya. Jadi khususnya di saat-saat ini, ini juga yang saya juga sekarang lagi lakukan untuk membatasi, yaitu ubah ekspektasi jadi apresiasi. Dan yang kedua, bukan hanya social distancing, tapi social media distancing itu penting ya. Kalau hal itu sudah membuat kita stres dan jadi negatif, dan outcome-nya jadi negatif, ya harus disiplin, menjauhkan diri gitu. Karena seperti apa Anda 5 tahun mendatang tergantung dari apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, dengan siapa Anda bergaul, itu sih. Luar biasa. Saya jadi banyak inspirasi hari ini. No, aku yang seneng bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Frans. Dan seumuran saya masih boleh punya mimpi berarti ya? Oh, harus dong, iya. Dan saya yakin pasti Pak Frans juga punya banyak mimpi. Betul. Makasih banyak nih Mbak Mary. Sama-sama. Luar biasa, mudah-mudahan juga bermanfaat buat yang melihat dan menonton ini. Dan sukses selalu untuk Mbak Mary. Sama-sama. Makasih ya. Sukses Pak Frans.